di usia segini perjalanannya saya banyak bersyukur. Terus saya merasa bahwa mimpi-mimpi dulu, emang dokter berani mau kirim pasien ini gitu 40 kilo ke sana. Saya bilang emang kenapa, kan harus diupayakan gitu ya. Ya tapi lihat dulu aja keluar gitu, ternyata di depan tuh keluarga udah pada ngumpul. Oh, Ada yang bawa golok segala rupa-rupa. halo sahabat Bunda, ketemu lagi di Bunda Podcast, masih di segmen ngacir, ngobrol asik, cengar-cengir. Sahabat Bunda inget nggak? Saya pernah undang seorang dokter hebat, Dokter Amir namanya, yang beliau tentunya sebagai praktisi dokter, juga dia ada di jajaran manajemen di Hospital Director-nya Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta, sekaligus juga Direktur MNQ di BMAS atau Bunda Corporate. Ada lagi nih Dokter Amir, saya paksa buat join lagi di sini. Halo dok. Halo Mbak Pel. Sehat dok? Alhamdulillah. Oke, Ketemu lagi ya. ketemu lagi. Thank you ya dok ya. Sama-sama. Kita ngobrol lagi dok, saya kepo dok. Pengen tahu nih, Dokter Amir, 24 jamnya Dokter Amir tuh gimana sih dok? Di weekdays deh. Oke. Ya teorinya kan sederhana ya. 24 bagi 3 katanya 8 jam gitu. Oke. Jadi of course 8 jam saya pakai buat kerja, ya kan. Kemudian 8 jam juga pakai buat beristirahat. 8 jam berinteraksi biasanya, selain dengan keluarga ya dengan teman-teman. Jadi saya juga punya me time gitu ya, ketemu dengan teman-teman, ngobrol, lepas kangen dan sebagainya. So prinsipnya life is balance saja itu 8 jamnya. Tapi itu kan teori, realitanya bener dok. Saya nggak yakin dokter kerjanya 8 jam nih, kayaknya plus-plus nih. Ya, jadi tanggung jawab terhadap sebuah rumah sakit memang mengharuskan ya, bahwa apalagi saya sebagai pimpinan 24 jam kalau bisa itu mengetahui apa yang sedang terjadi di rumah sakit. Namun prakteknya kan ada teman-temannya yang di lapangan bergantian, kemudian ada manajemen on duty juga sebagai perpanjangan tangan manajemen. Jadi mereka melaporkan. Jadi setidaknya sebelum tidur gitu melihat laporan gitu, pantau sebentar. Oke, rumah sakit aman ini dan bisa istirahat. Tapi ya sebenarnya teamwork itulah ya menjadi kunci sehingga kita bisa benar-benar memastikan bahwa rumah sakit itu aman gitu. Tapi saya juga punya waktu Mbak Vel untuk jalan-jalan ya, ketemu dengan teman-teman juga untuk ngobrol. Sama mungkin kayak Mbak Feli juga gitu. Oke, mostly tapi di weekend kali ya dok ya. Kalau di weekend ngapain tuh dok? Weekend, oke. Jadi di weekend itu saya memang prioritas ada waktu untuk keluarga. Ya, jadi ya meskipun sekarang cuman berdua dengan istri ya, kebetulan anak-anak, 2 anak saya juga lagi di luar kota gitu ya. Tapi ada keluarga, baik keluarga istri, keluarga saya yang perlu dikunjungin juga ya. Jadi menjaga silaturahmi. Kemudian the rest-nya ya waktu dipakai berdua untuk somehow seperti yang lain, nongkrong-nongkrong di mall juga gitu ya. Nyari film bagus kalau bosan Netflix di rumah gitu ya. Dan ada satu hal di hari Sabtu memang kebetulan saya coba mengambil lagi ya program magister hukum kesehatan ya. Jadi luar biasa dok. Ini mengharuskan kelihatannya bahwa belajar itu adalah seumur hidup ya. Kita tahu bahwa ya di rumah sakit ada resiko, kemudian pemberlakuan undang-undang kesehatan baru ya, kita perlu adaptif lah dengan hal demikian, tapi tentu dengan dasar ilmu pengetahuan yang benar. Jadi ya mengisi waktu, killing time untuk belajar lagi gitu ya dengan ahli-ahlinya, kan saya pikir nggak ada salahnya juga Mbak Fel gitu. Mungkin kalau saya hobinya jajan, kalau dokter hobinya belajar gitu ya dok. Tapi luar biasa sih dok. Nah untuk kan kesehariannya lumayan padat gitu ya dok ya. Biasanya tuh kadang kita kan nggak selalu happy ya dok ya. Tiap hari mungkin ada masalah lah, entah masalah kerjaan, entah masalah rumah atau apapun itu. Cara boost supaya moodnya tetap enak, biasanya dokter Amir gimana tuh? Oke, saya sih kebetulan tipikal orang yang jarang ya mau menceritakan sama orang problem pribadi maksudnya gitu ya.
Jadi saya akan keep itu, jaga mood gitu ya. Misalnya rasa nggak enak di rumah tapi kemudian harus berangkat ke rumah sakit ya, ke kantor. Sepanjang jalan saya dengarkan musik aja gitu ya. Memperbaiki mood gitu ya, menyelaraskan gelombangnya gitu. Entah gelombang alfa, entah gelombang beta, tapi kalau moodnya enak biasanya sepanjang jalan itu saya dengerin musik gitu ya. Kemudian cari waktu ya untuk ketemu teman lama kadang-kadang gitu yang udah nggak pernah kontak untuk ngobrol, ya ngobrolin apa aja sebenarnya, tapi nggak related itu persoalan yang dihadapi ya. Jadi ya itu hal-hal. Kemudian saya biasanya udah gimana caranya problem ini kalau nggak serius ya udah berusaha dilupakan. Kadang satu waktu call anak-anak juga ya kalau lagi kangen gitu ya. Gua anak saya kan satu di Palembang ya dan satu di Jerman, jadi yang beda waktu cukup sulit biasanya untuk komunikasi ya. Jadi biasa WA gitu ya untuk nanya gimana keadaannya. Kadang-kadang anak-anak juga memberikan dukungan ya, support. Sehat-sehat kan ya, kerja aman-aman kan gitu. Kadang-kadang itu buat saya adalah warning gitu untuk semangat lagi gitu, bangkit lagi karena anak-anak gitu. Itu Mbak Fel. Dan sebaliknya Dok ya, kalau masalah di kantor juga mungkin sebisa mungkin nggak dibawa sampai ke rumah atau betul banget. Ya, kita pilih-pilih lah ya Dok betul. Ya. Tapi saya kalau dokter nengokin anaknya di Jerman, saya diajak, saya yuk, kapan-kapan yuk. Dok, saya pernah dengar nih dari timnya Dokter Amir nih. Katanya kalau pagi tuh dokter ada bekal nih yang dibawa, bener Dok? Iya bener banget. Bekalnya apa Dok? Kenapa? Jadi saya pernah punya riwayat sih ya, chest pain gitu, dan cukup serius, sehingga istri saya cukup komit gitu ya bahwa udah karena nggak ada yang disiapkan. Istri kemudian bekerja pegawai negeri nih, gitu di rumah sakit juga, berangkatnya lebih siang dibanding saya yang lebih pagi. Jadi biasanya pagi kalau saya lagi siap-siap gitu ya, mulai dari sholat subuh gitu, dia udah nyiapin gitu yang harus dibawa gitu, karena dan favoritnya sebenarnya saya itu smoothies pisang gitu. Smoothies pisang, Jadi itu harus ada. Jadi tiap hari bawa dari rumah 2 tumbler, satu itu biasa dihabiskan selama perjalanan ya, nyetir gitu, dengerin musik sambil minum smoothies. Satu lagi dibawa ke ruang kerja. Jadi kapan kerja agak tegang tuh saya terus nyeruput smoothies gitu ya, biasanya sambil jam makan siang gitu. Itu sih jadi sehat banget ya Dok ya. Kenapa? Sehat ya. Sebenarnya saya nggak punya sih pola hidup sehat itu ya, tapi justru istri saya yang sangat worried gitu. Ini kan akibat karena kamu yang nggak menjaga kesehatannya gitu, akhirnya dia ambil alih gitu. Dicerewetin saya, udah minum obat belum, siang sudah. Kalau olahraga? Nah ini kalau lihat body saya sekarang udah overweight kayak Mbak. Jadi saya termasuk yang mager kali ya. Makanya waktu teman-teman mencetuskan ada program Obama, ya mau nggak mau kan harus ada juga di antara mereka gitu biar rame. Banyak juga dokter yang ikut gitu untuk memberikan support. Jadi akhirnya minimal seminggu sekali ya badminton gitu, rame-rame dengan mereka. Nggak buat apa-apa, buat nyari keringat doang sih sebenarnya. Gitu. Ya selebihnya saya treadmill ya, kebetulan di rumah ada treadmill, jadi saya usahakan seminggu tuh saran dokter 2 kali, tapi praktis saya kerjakan sekali, hari Sabtu 30 menit, 2 kali 30 menit gitu. Yang penting ada geraknya, keringat keluar ya Dok ya, racun-racun keluar. Sahabat Bunda, tadi Dokter Amir sempat bilang Obama itu program olahraga yang ada di Bunda. Jadi emang Dokter Amir ini luar biasa. Tidak punya waktu banyak buat olahraga, tapi memotivasi juga nih teman-teman sekitarnya buat yuk sehat ya bareng-bareng, kurang lebih kayak gitu sahabat Bunda. Nah Dok, dokter tuh kalau nggak salah udah 23 tahun ya Dok ya, bekerja atau berkarir gitu di kesehatan. Pernah ada cerita seru apa sih Dok yang paling nih dokter ingat gitu, yang inilah berkesan gitu buat dokter? Oh, itu ketika saya ditugaskan ya sebagai dokter pegawai tidak tetap namanya, PTT di Kabupaten Sika di Nusa Tenggara Timur ya. Jadi di Pulau Flores. Awal karir berarti ya Dok ya? Atau? Iya tahun kedua lah selesai dokter umum, kemudian daftar ke Kementerian Kesehatan, diberangkatkan ya sebagai dokter PTT dan ditugaskan di Puskesmas Watu Baing itu 40 km kurang lebih dari ibu kota kabupaten. Terus
ya puskesmas dengan perawatan tempat tidur, nggak punya listrik jadi pakai genset solar ya, automatically nggak usah mainin saklar lah, karena jam 6 nyala diri, pagi jam 6 tak mati sendiri. Solarnya habis, bukan? Waktunya diatur oleh PLN kecamatan kayaknya. Oh, karena udah diatur, oke. Dan yang punya listrik seperti itu tuh puskesmas, komplek polsek dan ramil, termasuk Pak Camat ya. Warga mungkin mendapatkan separuh dari itu, hanya 6 jam. Kalau kita bisa 8 jam, mereka lebih pendek lagi waktunya tuh ya. Jadi mungkin nyala jam 8, jam 4 mereka udah mati gitu ya. Nah, jadi singkat cerita, kalau ditanya pengalaman, pernah sih dulu ada, kebetulan saya puskesmasnya itu berada di jalur lintas Trans Flores itu, yang menghubungkan kabupaten saya dengan Flores Timur. Kabupaten Flores Timur tuh terkenal dengan ada upacara bulan Maria di bulan Maret setiap tahun yang mendatangkan banyak orang-orang asing gitu, yang datang ke situ. Dan bandaranya ada di kabupaten saya, jadi mereka ke sana transportasi darat. Nah, pernah ada kejadian, ada kecelakaan yang menimpa gitu sekelompok orang Jara itu dan harus dibawa ke puskesmas. Dan harusnya orang sampai patah tulang gitu ya, bahasa medisnya fraktur tuh, harusnya dibawa ke rumah sakit besar kabupaten, minimal RSUD, nggak bisa ditangani puskesmas. Dan tidak ada pilihan, harus dikerjakan gitu kan. Berapa dok? Apanya? Tim di puskesmas itu berapa? Ada perawat saya yang senior banget justru di situ, sudah senior sekali, perawat laki-laki gitu ya. Dan saya dengan ya berusaha memakai ilmu ideal kedokteran, dan saya bilang ya udah ini harus ditangani di rumah sakit. Tugas kita adalah bagaimana stabilisasi kalau ada perdarahan, yang atasi perdarahan dan sebagainya stabil, yuk kita kirim. Terus perawat saya bilang, emang dokter berani mau kirim pasien ini gitu 40 kilo ke sana? Saya bilang emang kenapa, kan harus diupayakan gitu ya. Ya tapi lihat dulu aja keluar gitu, ternyata di depan tuh keluarga udah pada ngumpul. Ada yang bawa golok segala rupa-rupa. Luar biasa. Iya, artinya mereka ingin segera ditangani di situ. Nggak ada rujuk-merujuk, harus dikerjakan di situ. Terus ya sebagai dokter muda ya baru, saya juga mikir ke rumah sebentar, buka buku ajaib yang namanya Kapitas Selecta ya kedokteran, ini mau diapain gitu ya, luka terbuka, fraktur gitu, minimal harus jahit dulu gitu. Terus tapi kan butuh pembiusan gitu, sementara kita cuma punya anestesi lokal, dan secara teori nggak boleh lebih dari 8 ampul karena itu bisa berefek ke jantung. Aduh, dengan luka sebesar ini gitu kan, terus perawat saya mungkin bingung ngelihatnya, terus dia bilang gini, kenapa dok gitu kan? Ya siapin aja tapi ada resikonya. Terus dia bilang gini, dokter nggak usah banyak-banyak pakai obat biusnya yang ampul tuh, botol, karena orangnya nggak berasa kok. Kan rupanya dia mabok gitu. Di sana tuh minum, kebiasaan masyarakat minum tuak, sake ya, yang difermentasi dari nira. Jadi perawat saya tuh peragain gitu, ini lihat dokter, lihat ya, saya tusuk kayak itu nggak bakal. Rupanya dia udah punya kekebalan alami gitu. Ya udah dengan asiknya saya kerjain aja, kerja gitu kan, aman, dirawat, pulang, singkat cerita sebulan atau sebulan setengah gitu. Saya pikir orang kemana, apa ada infeksi gitu ya. Terus saya datang kontrol ke puskesmas, ngobrol, dia bilang sama saya, dokter terima kasih ya, luka saya sembuh dengan baik meskipun agak miring tangannya. Ya saya pikir waktu itu ada motivasi untuk jadi dokter bedah, saya pikir gitu ya. Pulang saya mau sekolah gitu ya, jadi minimal dokter bedah ya, nggak usah ortoped. Tapi itu nggak kesampaian, akhirnya nyasar ke manajemen juga. Gitu. Tapi justru bisa bantuin orang jauh lebih banyak lagi. Nah itu saya waktu surprise karena di luar nalar saya waktu itu ya. Satu pekerjaan pernah nekat saya kerjakan yang mungkin sangat beresiko, tapi hasil baik, dan dia bilang terima kasih sama saya. Itu yang membuat saya sampai sekarang kadang-kadang nggak bisa lupa kalau bisa terjadi itu ya. Mujizat. Berapa lama dok waktu itu di situ dok? Tugas puskesmas 2 tahun karena saya sangat terpencil. Jadi ada kriteria dari Kementerian Kesehatan, daerah biasa itu 3 tahun, terpencil dan sangat terpencil tuh 2 tahun aja. Jadi saya tahun kedua pulang. Walaupun warga ngumpul tuh, bilang ke camat kan, dokter Amir nggak diizinkan pulang katanya, harus jadi dokter di situ. Oh disayang dok sama warga. Iya, terus saya bilang saya pulang sekolah dulu ya bapak ibu sekalian, nanti saya kembali lagi. Tapi setelah itu saya nggak pernah kembali lagi. Bagus ya dok ya di sana.
view-nya alamnya gitu bagus kan ya? Nusa Tenggara Timur itu daerah yang kering katanya ya, tapi dia punya kekayaan luar biasa, terutama pantai. Jadi puskesmas saya itu di lereng ya. Kalau ke belakang lihatnya itu perbukitan, ke depan jalan raya itu terus hamparan laut, lepas laut Flores. Jadi kalau selesai tugas puskesmas kami duduk di pohon di bawah. Sunsetan. Teman-teman perawat mulai bawa ada ubi kayu, mereka bilang singkong, pisang, apapun yang mereka punya hasil kebun direbus. Terus kita duduk ngobrol bareng, kena angin semilir, terus ngeliatin nelayan mulai bawa. Ya dulu yang pernah saya nonton di masih program TVRI, itu pernah saya alamin juga ternyata. Jadi dokter di daerah, benar. Ya, Dok, ya. Itu luar biasa sih, karena di sana ada penangkaran mutiara ternyata di salah satu teluk di Flores itu ya. Ya. Tapi dokter tipe yang suka ngetrip nggak sih, Dok? Suka jalan-jalan nggak sih? Iya. Saya senang banget mengeksplor atau menjelajah daerah. Jadi waktu di Flores itu, walaupun kami basisnya di Flores Tengah, tapi kita ke ND, tempat pembuangan Bung Karno. Di sana ada danau Kelimut 3 warna. Nah kemudian waktu sebelum penempatan kan kita ada pembekalan ya di provinsi. Jadi teman dokter di kabupaten mana kan jadi jaringan teman ya. Jadi kalau liburan kita janjian. Nextnya nih kumpul di kabupaten mana nih gitu. Terus kita menjelajah ke sana, walaupun saya tugas tuh tahun 2000 sampai 2022. Komunikasinya belum ada. Jadi kita menggunakan kayak SSB ya, bantuan dari Jepang untuk puskesmas terpencil. Jadi nunggu listrik nyala baru kita bisa kontak kabupaten lain gitu. Selebihnya karena menggunakan aki ya, dan aki ini harus membackup layanan-layanan yang membutuhkan listrik dengan voltase rendah ya gitu. Oke, seru banget Dok. Banget itu, pengalaman yang luar biasa. Iya. Dok, main yuk. Nih aku punya game, namanya This or That. Jadi dokter boleh pilih mau yang mana? Mau yang biru atau yang ungu biru atau yang mau yang coklat? Kayaknya coklat oke tuh. Coklat, oke. Ini aku akan kasih beberapa pertanyaan. Dokter tinggal pilih aja. Dokter tuh lebih ke yang mana gitu Dok ya. Jangan kelamaan mikirnya Dok, ya langsung aja. Pilihannya 2 kan? Apa? Pilihannya 2. Pilihannya 2. Saya kira 5 pilihan ganda dong ya. Enggak, soalnya tapi 1, 2, 3, 4, 5 Dok soalnya. Oke. Kita mulai ya Dok ya. Dokter Amir, tim bubur diaduk atau tim bubur nggak diaduk? Diaduk. Diaduk. Tiap makan harus pakai sambal atau nggak bisa nih makan pedas? Nggak bisa pedas. Nggak bisa Dok? Nggak bisa. Dia ini bukannya pedas-pedas Dok? Sensitif lambung saya sama cabai. Oh gitu. Di situ kemarin yang di ND itu nggak pedas-pedas makanannya? Itu ditahan aja sih sebenarnya. Ditahan? Jadi pengen. Oh oke. Teh atau kopi? Teh. Balik lagi karena lambung ya Dok ya? Atau taste-nya aja suka teh? Teh sih, kemudian baru sadar oh ya untuk ngamatin lambung juga lebih aman teh daripada kopi gitu. Oh oke. Seharian makan junk food atau seharian makan all you can eat? Junk food. Junk food ya, apa Dok favoritnya? Ayam, pizza, atau? Ayam yang crispy itu kayaknya enak banget. Pakai dicocolin saus sambal ya. Iya bener, saus keju kalau sekarang Dok lagi trennya tuh, yang Korea gitu kan. Tapi kalau lagi promo ya kayaknya. Lagi promo enak banget. Itu. Makan mie instan saat hujan atau cari tukang bakso saat hujan? Tukang bakso saat hujan. Bakso ya Dok ya. Tapi dokter bisa masak nggak di rumah? Bisa. Nasi, rice cooker. Nasi, oke tinggal colok Dok yang itu. Kalau mie bisa. Mie instan. Goreng telur sampai mata sampai bisa. Oke. Nasi goreng atau yang agak inilah Dok. Bisa karena gini. Sekarang nih kalau saya buka laci tuh saya lihat istri saya udah beli bumbu yang udah pada diracik ya. Oh. Jadi tinggal karena kan nih anak saya kan 2 di luar ya. Jadi kadang-kadang saya dengerin tuh mamanya lagi kasih bimbingan ya, lagi coaching gitu. Karena dia laki-laki juga kan. Jadi masaknya gini. Saya suka dengerin walaupun kadang-kadang hasilnya gak bagus, kaget juga gitu. Kadang-kadang keasinan banget itu. Tersisa kadang-kadang diam-diam saya buang gitu kan. Tapi ketahuan juga gitu. Oke. Habis masak ya nggak enak ya gitu. Makanan favorit apa Dok? Saya tuh hampir penikmat semua makanan sebenarnya. Tapi lebih ke Indonesia atau Western atau Korea? Walaupun suka penasaran dengan makanan yang baru kalau ada info. Tipe gitu. yang mau nyoba ya Dok ya berarti ya? Betul. Pate sama jengkol oke nggak? Boleh sih. Boleh, oke. Saya suka juga Dok. Oh ya? Suka juga. Kancing lepis pernah? Kancing lepis tuh
Jengkol kan? Iya. Kuahnya aja sih dok kalau saya jujur. Kalau buat ngegigit saya belum terlalu tega, tapi kuahnya sih saya let's go. Terakhir nih dok nih, dokter ada nggak sih harapan gitu ya, entah itu dalam karir atau mungkin di kehidupan dokter lah gitu, yang mungkin saat ini belum tercapai gitu, yang lagi menuju ke sana gitu, apa sih dok? Di usia segini perjalanannya saya banyak bersyukur. Terus saya merasa bahwa mimpi-mimpi dulu waktu mahasiswa ketika memilih fakultas kedokteran gitu ya, saya pikir sudah tercapai semua. Walaupun kalau idealnya seorang dokter itu ingin jadi spesialis, pilihannya menjadi manajemen adalah di top level. Ya seperti Bapak Eli bilang, jadi hospital director, kemudian dipercaya menjadi MNQ director. Saya pikir itu adalah karir puncak untuk level manajemen seorang dokter yang tidak memilih menjadi klinis. Impian yang masih ada adalah bagaimana bisa membagi pengalaman dengan teman-teman sehingga mereka sukses, yang saya juga happy. Dan ya terakhir adalah ingin mengantarkan anak-anak juga selesai ya masa pendidikannya dan mereka bisa berkarya dengan baik juga gitu Mbak Bel. Saya bisa mencoba menjadi orang baik yang belum baik ini gitu. Sama-sama berproses lah ya dok ya, masih ada waktunya. Oke, dok punya sosial media? Pasti punya. Punya ya, mau dikasih tahu ke sahabat Bunda mungkin pengen tahu nih lebih lanjut dokter Amir nih asik banget boleh, nih terus kalau ngobrol. Boleh, aktif ya. Boleh dok di Instagram atau? Instagram punya. Iya, apa dok? @dokmirham. @dokmirham, oke. Karena itu Dokter Amir Amigo digabung ya. Oke. Dokmirham. Oke, boleh ya sahabat Bunda kalau mau tahu lebih lanjut sama Dokter Amir atau mungkin aduh asik banget sih nih ngobrolnya, apalagi kalau berobat ke rumah sakitnya ya gitu. Atau mungkin mau jadi timnya Dokter Amir, apa nggak lebih asik tuh gitu. Nah, sahabat Bunda silahkan follow. Dan juga jangan lupa untuk follow di Instagramnya @rsbundagroup juga ya sahabat Bunda. Oke dok, terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat Mbak Feli, waktunya. buat waktunya ngobrol-ngobrol. Terima kasih, kita kapan-kapan ngobrol-ngobrol lagi ya dok ya. Siap. Oke, terima kasih sahabat Bunda. Bye-bye.